Halo halo semuanya ya, pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman menyaksikan sebuah video yang diedit, tapi masih nyambung di mana ada perdebatan antara Profesor Mahfud dan Habibur Rahman ya tentang RUU Pilkada ya teman-teman. Nah mungkin ada yang belum tahu ya kenapa waktu itu ada gambar Indonesia tidak baik-baik saja. Nah ini ya teman-teman penjelasannya akan kita simak dalam video berikut ini. Yuk kita simak bareng-bareng. Saya jelaskan situasi di ruang sidang kemarin di rapat ya, di rapat panjang. Bukan di paripurna ya, di balik. Masa di balik itu kan konyol sekali, satu undang-undang 1 jam membahas DIM. DIM-nya itu DIM baru. Saya tahu ceritanya. DIM baru dibuat saat itu begitu ada putusan MK. Justru disitulah memang situasinya. Faktanya seperti itu. Saya mau jujur, DPR itu kan 575 orang. Habibur Rahman nggak bisa mengatakan DPR secara keseluruhan. Tapi ya kita lihat bijaknya ya kawan-kawan mengikuti dinamika. Itu sudah disampaikan. Ini belum revisi ya. Pada akhirnya kan tidak revisi kan. Sudah disampaikan ya bahwa ini proses yang sudah berlangsung lama. Dan perlu dipahami ini bukan tiba-tiba. Jadi ketika kemarin di tengah-tengah Munas, saya membaca bahwa akan ada revisi undang-undang, saya langsung tanya kepada wakil ketua balik dari Partai Golkar. Ini kok tiba-tiba ada begini? Oh ini bukan tiba-tiba, dikirim ke saya draftnya. Proses ini sudah panjang, ini draft ini dari Januari. Dan sebelum Januari, sebelum lahir draft itu sebelumnya, hanya sekarang kebetulan bertepatan keputusan MK. Ya benar Pak Bilan? Jadi bukan tiba-tiba itu. Nah, jadi saya terima draftnya itu draft final. Itu Januari 2024. Dulu di undang-undang yang diajukan pada bulan Januari itu belum ada urusan umur untuk cagup. Belum ada, kok tiba-tiba muncul sekarang katanya itu undang-undang yang diusulkan pada bulan Januari oleh Presiden. Waktu itu belum ada kasus itu. Kok tiba-tiba muncul DIM sekarang? Kan berarti bohong itu. Iya kan? Bohong banget. Karena orang tahu ini enggak tepat untuk bersandiwara lagi. Kurang 7 minggu ini jabatan ini, ya kan? Yeah. Mau sandiwara lagi. Ini kan yang dikejar di Pak Mulyono aja di mana-mana. Nggak ada tuh berteriak Prabowo. Dulu iya waktu Pilpres. Pak Mulyono mesti Pak Jokowi kan? Pak Jokowi, Pak. Yeah. Maaf. Ini nama aslinya Pak Jokowi kan Mulyono. Jadi orang secara politik itu sudah punya kesimpulan bahwa ini memang permainan. Ya dari Pak Jokowi menurut saya. Artinya kesimpulan umum sudah begitu, sehingga rakyat tuh turun ke jalan dengan sendirinya, dan tuntutannya Pak Jokowi. Rakyat sudah tidak percaya lagi. Dan menurut saya itu benar. Tapi lebih dari itu, ya juga demonstrasi yang meledak secara tiba-tiba itu karena rakyat sudah tidak tahan. Dibohongi dan mau mempermalukan rakyat Indonesia ke seluruh dunia. Masa rakyat begini besar mau dikangkangi oleh satu keluarga? Rakyat tidak tahan lagi, turun semua. Tadi saya ketemu dengan beberapa seniman. Saya tidak mendukung siapa-siapa. Saya bekerja sebagai seniman, tapi hati saya merasa sakit ketika melihat rakyat Indonesia diperlakukan begini oleh pemimpin kita sendiri. Oleh sebab itu, situasi ini harus dijaga. Bahwa kita akan melawan kesewenang-wenangan yang melanggar konstitusi. Soal pilkada yang mau menang siapa, silahkan aja. Yang penting prosesnya demokratis. Karena dulu kita kan membangun negara agar kita bisa merebut kekuasaan. Tapi kalau dulu kan tidak boleh. Waktu zaman dijajah kita tidak boleh dapat kekuasaan. Sekarang boleh karena merdeka. Tapi ada aturannya. Rebut sebanyak-banyaknya kekuasaan. Tetapi ada aturannya, namanya konstitusi. Karena sebenarnya ini kan merupakan rangkaian dari usaha-usaha untuk membegal demokrasi. Kan ini rangkaian nih. Ini rangkaian. Ingin memperpanjang jabatan 3 periode, kita protes keras, habis. Itu usaha-usaha dari awal untuk memperpanjang periode, untuk menambah 2 tahun, kemudian sesudah kalah lewat pengadilan lagi, sehingga rakyat marah pada waktu itu. Nah sesudah itu ngakali lagi ke Mahkamah Konstitusi, ya kan? Masuknya Gibran itu menjadi calon, itu pelanggaran yang luar biasa. Saya mengatakan ini berani wong sudah diputus oleh MK bahwa itu melanggar. Jadi semua dilakukan untuk melakukan ini. Nah sekarang ketemu batunya. Rakyat sudah sampai di leher. Sehingga demo kemarin nggak bisa dibendung kan. Nggak bisa dibendung oleh siapapun. Nggak bisa dibendung oleh siapapun karena itu organik. Itu aja. Kan dulu saya sudah bilang. Saya bilang ini kalau Anda begitu terus, Tuhan akan turun tangan. Saya bilang Anda berbuatnya sudah jelek. Sekarang kita mulai dulu. Dari kasus ini, Mahkamah Agung misalnya kan. Yang menjadi rujukan ketika kita mengambil keputusan ya
disebut ada dua putusan lembaga yudikatif. Yang pertama di dalam amar putusan Mahkamah Agung, ya disebut begitu, ya kan ya, sejak saat dilantik. Yang kedua dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi. Hanya itu bagian dari diskusi. Saya bilang ketika Mahkamah Agung kemudian memutus Kaisang boleh calon itu kan norak sekali. Kan sudah jelas punya undang-undang bahwa 30 tahun itu saat diajukan pencalonan kan. Saat pencalonan tiba-tiba diubah saat pelantikan. Itu dari mana Mahkamah Agung gitu? Karena tidak ada akal sehat yang bisa melakukan itu. Maka waktu itu saya bilang, wah ini sudah jorok. Oleh sebab itu saya mual. Ini kan, saya bilang saya mual mengomentari ini karena Mahkamah Agung sudah busuk. Oleh sebab itu lakukan apa yang mau kau lakukan, tapi akan sampai saatnya kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Sekarang tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi ini sudah jorok sekali. Pengadilan yang dipakai, kalau dulu partai politik, lurah. Lalu sekarang pengadilan. Lalu kalau ditanya, enggak tahu saya, itu bukan urusan saya. Loh, kok begitu jawabannya? Dia kan penanggung jawab dan sudah tahu bahwa itu permainan politik. Itu semua orang bodoh aja tahu bahwa itu permainan politik. Nah, itu satu ya, bahwa Tuhan turun tangan. Alam semesta memilih jalannya sendiri untuk memperbaiki. Itulah yang disebut semesta mengatur. Ya, saya sampai merinding ya mendengar penjelasan Profesor Mahfud. Perlu teman-teman ketahui ya, kita di sini tidak membenci Presiden Jokowi, apalagi saya termasuk pendukung beliau. Jadi saya sama sekali tidak benci. Tapi kalau kita mau pakai penalaran yang sehat gitu ya teman-teman, apa yang dijelaskan Profesor Mahfud, apalagi Profesor Mahfud orang yang seumur hidupnya belajar hukum. Maka kenapa Profesor Mahfud sampai bilang dia sampai mual? Ya karena kalau ada hukum yang rusak, pasti dia terbeban sekali. Pasti yang paling stres tuh dia, karena dia orang yang mempelajari ilmu itu, membangun ilmu itu di Indonesia bertahun-tahun. Dia profesor hukum, memberikan pencerahan-pencerahan, pembaruan-pembaruan gitu terhadap hukum Indonesia agar semakin baik setiap saat. Makanya Profesor Mahfud tadi bilang sampai mual gitu ya teman-teman. Sekali lagi, kita tidak benci Presiden Jokowi, tapi memang ganjil perilaku anggota DPR ketika itu di putusan MK, langsung tiba-tiba besoknya rapat dan mau bikin RUU Pilkada, dan hanya beberapa jam saja sampai tersebar videonya mengakomodasi juga putusan Mahkamah Agung gitu ya teman-teman. Ini kita pakai MK apa MA nih? MA ya MA dasar. Kok begitu gitu cara berdiskusinya dalam merumuskan suatu undang-undang? Harusnya kan itu harus ada landasan filosofisnya, debatnya dulu, didengarkan dulu berbagai sudut pandang gitu teman-teman. Ini kok ini paket cepat, paket kilat. Jadi kalau penalaran yang sehat pasti sulit menerima itu bukan rekayasa gitu ya teman-teman. Nah, lalu juga itulah yang membuat terpantiklah kemarahan seluruh masyarakat Indonesia. Teman-teman juga bisa lihat di seluruh Indonesia bergerak, teman-teman, tidak dibuat-buat, itu langsung bergerak. Karena ya seperti kata Profesor Mahfud, sudah di ubun-ubun, udah di leher rasa marahnya itu teman-teman. Kok begini ya? Dulu waktu MK putuskan untuk Gibran maju langsung dieksekusi. Kenapa yang ini mau coba ditunda-tunda atau dilawan? Kan ini yang sebenarnya kemarahannya itu di situ. Jadi teman-teman yang bilang Indonesia baik-baik saja gitu, teman-teman harus paham dulu masalahnya. Jadi ketika ada gambar Indonesia sedang tidak baik-baik saja, itu tuh maksudnya isu ini, bukan semua isu, tapi isu yang ini. Tapi itu pun bisa mencerminkan Indonesia sedang tidak baik-baik saja, karena ini aspek yang fundamental, bukan aspek remeh-temeh. Jadi kalau hukum saja sudah tidak ditaati, nanti bagaimana dengan lembaga yang lain? Nanti saling membangkang. Kalau tidak ada penundukan diri, saling menundukkan diri kepada kesepakatan. Negara hukum itu kan negara kesepakatan. Nah, bagaimana nanti terjadi pemberontakan? Bahkan beberapa pengamat mengatakan pembangkangan sipil nanti bisa terjadi. Nah, jadi teman-teman mohon dipahami, ini isunya itu ada pada RUU Pilkada yang coba digarap secepat-cepatnya sesaat setelah putusan MK. Itu aja sih sebenarnya, tidak perlu sebenarnya merembet ke mana-mana. Itu kalau pendapat dan keresahan saya. Kalau menurut teman-teman bagaimana, silakan tulis di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.